Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis multivariat dengan judul analisis diskriminan terhadap ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Dengan beranggotakan, mungkin dapat di next dulu. Dengan beranggotakan 4 orang, Leonardo, Anwar, Oriza, dan saya sendiri, Aulia. Kemudian bisa di next dulu. Berikut adalah topik bahasan yang kami bawa. Pertama akan kita telusuri tentang pendahuluannya, kemudian ada metode analisis, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan terakhir. Pertama dari pendahuluan terlebih dahulu ada latar belakang, masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang, sebagai pengembangan karakter mandiri, mahasiswa dapat belajar untuk sendiri, salah satunya dengan wirausaha. Kendati demikian, tidak seluruh mahasiswa memiliki kualifikasi dan ketangguhan untuk berwirausaha. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhinya, seperti motivasi, keuangan, pengetahuan, dan keterampilan dalam berwirausaha. Analisis diskriminan adalah dense method, yakni adanya variabel dependen dan independen. Penelitian ini membahas mengenai penerapan analisis diskriminan sebagai salah satu metode statistika yang dapat digunakan sebagai teknik kategorisasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Kemudian untuk masalah penelitian, pertama kami bertanya-tanya bagaimana analisis diskriminan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha. Kemudian bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha, bagaimana fungsi diskriminan yang terbentuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha, dan bagaimana tingkat akurasi dari fungsi diskriminan yang terbentuk. Sehingga tujuan penelitian akan membahas dan menjawab dari masalah-masalah tersebut. Mungkin dapat di next dulu. Kemudian metode penelitian. Analisis diskriminan adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan variabel independen mana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap terjadinya perbedaan antar kelompok, dan untuk mengklasifikasi variabel dependen ke dalam satu kelompok berdasarkan nilai variabel independen. Latar belakang analisis diskriminan yaitu dari pengklasifikasian individu ke salah satu dari kelompok yang berbeda berdasarkan suatu pengamatan pada beberapa karakter individu. Model dasar analisis diskriminan adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linear dari berbagai perubahan prediktor dengan rumus sebagai berikut. Kemudian tahapan analisis diskriminan. Yang pertama, desain penelitian untuk analisis diskriminan, pemilihan variabel dependen dan independen, menentukan besar sampel, pembagian sampel, kemudian dilanjutkan dengan uji validasi dan reliabilitas data, memeriksa asumsi analisis diskriminan, menentukan jenis fungsi diskriminan dan membentuk fungsi diskriminan, membentuk fungsi klasifikasi dan dari fungsi diskriminan, menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan, dan terakhir interpretasi hasil analisis. Deskriptif data. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian kami merupakan data primer yang didapat dari jawaban kuesioner oleh responden, karakteristik responden, persepsi terhadap instrumen penelitian. Sampel yang diambil berasal dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang sedang atau pernah berwirausaha. Jenis data pada penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tipe skala ordinal. Tipe skala ordinal yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan suatu tingkatan atau urutan data dari terendah hingga tertinggi atau terburuk hingga terbaik. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan ketangguhan mahasiswa dalam berwirausaha sebagai variabel dependen, yaitu apakah usaha mahasiswa masih berjalan atau tidak. Variabel independen terdiri dari 3 variabel, yaitu motivasi, kemampuan finansial, dan pengetahuan dan keterampilan.
Variabel dependen dan independen berupa skala data ordinal dan menyebar normal. Penilaian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, tingkat, sikap, dan pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah subjek dan penelitian dengan skala 5. Berikut diagram alir dari analisis diskriminan. Yang pertama mengunduh data. Setelah memasukkan data ke dalam aplikasi, kemudian pemeriksaan asumsi normal multivariat. Jika asumsi terpenuhi, maka dilanjutkan pemeriksaan asumsi kehomogenan matriks varian dan kovarian. Namun jika tidak, perlu untuk transformasi data, kemudian dilakukan pemeriksaan normal kembali. Setelah itu, pemeriksaan kehomogenan, jika analisis tidak terpenuhi, maka menggunakan fungsi diskriminan kuadratik. Namun jika asumsi kehomogenan terpenuhi, menggunakan fungsi diskriminan linear. Dan hasil analisis kami didapatkan bahwa asumsi memenuhi normalitas dan kehomogenan sehingga kami menggunakan fungsi diskriminan linear. Setelah itu, lakukan pengujian signifikansi fungsi diskriminan, kemudian pengujian ketepatan klasifikasi fungsi, dan interpretasi terakhir, kemudian analisis diskriminan selesai dilakukan. Kemudian hasil dan pembahasan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, yaitu normalitas dan homogenitas, uji diskriminan, dan uji signifikansi model. Yang pertama, uji validitas, yaitu untuk menguji apakah pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid atau tidak. Di sini kami menggunakan bantuan software SPSS untuk menguji validitas data. Hasilnya seperti pada tabel berikut ini. Kriteria pemeriksaan, jika R hitung lebih dari sama dengan 0,339, maka item valid. Jika R hitung kurang dari 0,339, maka item tidak valid. Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa semua item dalam kuesioner telah valid karena semua item mempunyai nilai R hitung lebih dari 0,339, maka dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas memperoleh hasil seperti berikut. Pada variabel pertama diperoleh nilai Kornberg alpha 0,807, pada variabel 2 0,819, dan pada variabel ketiga 0,779. Pengambilan keputusannya, jika koefisien Kornberg alpha lebih dari sama dengan 0,6, maka item reliable. Jika koefisien Kornberg alpha kurang dari 0,6, maka item tidak reliable. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai Kornberg alpha dari ketiga variabel sudah lebih dari 0,6, maka item kuesioner dikatakan telah reliable, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas dan normalitas. Yang berikutnya adalah deskriptif data. Dari semua responden, terdapat 62% responden yang mengatakan bahwa usahanya masih berlanjut atau berjalan hingga sekarang. Dan sebanyak 38% dari responden mengatakan bahwa usahanya tidak berlanjut atau tidak berjalan hingga sekarang. 62% dari responden atau sebanyak 21 responden mengatakan lanjut, dan 38% responden atau sebanyak 13 responden mengatakan tidak lanjut. Selanjutnya, uji asumsi normalitas. Di sini kami juga menggunakan bantuan software SPSS. Kriteria pengambilan keputusan yaitu, jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal multivariat. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal multivariat. Dari tabel di sini, kita mendapatkan hasil variabel motivasi sebesar 0,099, sehingga data normal. Kemudian variabel kemampuan finansial sebesar 0,198,
yang mengatakan sehingga data normal, dan yang terakhir variabel pengetahuan dan keterampilan sebesar 0,126 sehingga data normal. Sehingga dari 3 variabel tersebut, semua berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk menguji asumsi homogenitas, diperoleh hasil 0,064. Kriteria pengambilan keputusan yaitu, jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, maka data homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS, diperoleh hasil bahwa data tersebut mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga bisa dikatakan data tersebut bersifat homogen. Sehingga analisis yang kami gunakan adalah analisis diskriminan linier. Selanjutnya ada uji diskriminan. Jadi setelah dua asumsi terpenuhi, kita bisa lanjut ke uji diskriminan. Uji diskriminan di sini kita juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan output yang pertama, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa variabel pertama atau variabel motivasi mempunyai selisih yang cukup besar dan signifikan. Hal itu bisa dilihat dari nilai signifikannya kurang dari 0,05 di antara kelompok tangguh dalam berwirausaha dan tidak tangguh dalam berwirausaha. Artinya, variabel motivasi ini mempunyai pengaruh perbedaan yang kuat di antara kedua kelompok tersebut. Pada variabel X2 dan X3 mempunyai selisih yang tidak signifikan. Hal itu berarti di antara kelompok tangguh dan kelompok yang tidak tangguh dalam berwirausaha tidak berbeda jauh. Bisa dilanjut? Nah, untuk output yang kedua, berdasarkan tabel yang ada di sini, dapat diketahui bahwa variabel X1 atau variabel motivasi itu terpilih untuk menjadi faktor pembeda antara kelompok tangguh dalam berwirausaha dan tidak tangguh dalam berwirausaha. Sedangkan untuk dua variabel lainnya tidak cukup kuat untuk membedakan antara kelompok tangguh dan kelompok tidak tangguh. Nah, untuk yang selanjutnya, berdasarkan informasi pada tabel tersebut, yaitu function add group centroid, diketahui bahwa centroid untuk tidak tangguh dalam berwirausaha adalah C0 atau minus 1,860, sedangkan kelompok mahasiswa tangguh dalam berwirausaha adalah C1, yaitu sebesar 1,364. Selanjutnya akan ditentukan nilai kritis atau nilai pemisah sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya, yaitu N1CO0 ditambah N0CO C1 dibagi dengan N1 plus N2. Didapatkan hasil sebesar 0,131294. Maka aturan pada pengelompokan atau pendiskriminasi adalah jika nilai diskriminan lebih besar daripada 0,131294, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa tangguh dalam berwirausaha. Sedangkan jika nilai diskriminan lebih kecil dari 0,131294, maka masuk ke dalam mahasiswa tidak tangguh. Jadi next. Nah, menurut output canonical discriminant function coefficient berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh persamaan diskriminan sebagai berikut, yaitu D sama dengan minus 6,381 plus 0,380 X1. Nah, untuk di sini ada tabel prediksi atau setelah dilakukan pengelompokan kedua prediksi tadi, hasilnya adalah sebagai berikut. Ada grup yang aktual atau nyatanya dan grup prediksi berada di sebelah kanan.
Berdasarkan informasi dari tabel tadi, memberikan informasi bahwa angka ketepatan prediksi sebesar 96,2%. Hal ini berarti persamaan diskriminan yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam memprediksi seseorang mahasiswa apakah masuk ke dalam kelompok mahasiswa tangguh dalam berwirausaha atau tidak tangguh dalam berwirausaha berdasarkan informasi pada variabel motivasi. Nah, di sini untuk perhitungan dari ketepatan prediksi sendiri itu adalah kita menghitung untuk prediksi yang benar dibagi dengan jumlah sampelnya dikali dengan 100%. Boleh dilanjut. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Di sini dengan data hasil kuesioner didapatkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi homogenitas, sehingga penelitian menggunakan fungsi diskriminan linier dan diperoleh persamaan diskriminan sebagai berikut. Baik, saya kembalikan ke Aul. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf tadi saya ada kendala jaringan sehingga tadi keluar sebentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.